Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafana bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khamisuha utawi kang kaping 5 syaratnya wudu atau piro-piro syaratnya wudu. Wa khamisuha utawi kang kaping 5 saking piro-piro syaratnya wudu. Dukhulu waqtin iku masuknya waktu. Dukhulu waqtin itu masuknya waktu lidaimi hadasin. Jadi orang yang terus-menerus keluar hadas. Lidaimi hadasin, jadi wong kang terus-menerus keluar hadas. Kasalisin seperti orang yang beser. Habis kencing, keluar dari kamar mandi, kencing lagi. Keluar dari kamar mandi, kencing lagi. Itu namanya salis. Wa mustahadatin, dan wanita yang istihadah. Wanita yang keluar darah istihadah. Bukan haid, bukan nifas ya. Wa yustaratu lan den syaratakan. Lahu kedui daimul hadas. Yang tadi wa yustaratu lan den syaratakan lahu kedui daimul hadas aidon halemani. Donu dukhulihi opo nyono masuknya waktu. Menduga masuknya waktu. Oleh karena itu fala yatawaddau, mongko tidak boleh wudu sapa daimul hadas. Fala yatawaddau, mongko tidak boleh wudu sapa daimul hadas. Kata yamumi seperti orang yang tayamum. Baik wudunya li fardin untuk sholat fardoh. Li fardin untuk sholat fardoh. Au naflin atau sholat sunnah mu'aqqatin yang diwaktui. Au naflin atau sholat sunnah mu'aqqatin yang diwaktui. Qabla waqti fi'lihi, ing dalam sakdurunge waktu melakukan fardun au naflun di depannya. Ing dalam sakdurunge waktu melakukan fardun au naflun. Wali sholati janazatin, lan untuk sholat jenazah. Wali sholati janazatin, lan untuk sholat jenazah. Qablal ghusli, ing dalam sakdurunge dimandikan atau ing dalam sakdurunge memandikan mayat. Ing dalam sakdurunge memandikan mayat. Wa tahiyatin, lan untuk sholat tahiyatul masjid. Qabla dukhulil masjid, ing dalam sakdurunge mlebu masjid. Qabla dukhulil masjid, ing dalam sakdurunge mlebu masjid. Walir rawatibih, lan untuk piro-piro sholat rawatib al mutaakhirati yang akhir, garis miring ba'diyah. Walir rawatibih, lan untuk piro-piro sholat rawatib al mutaakhirati kang akhir, garis miring ba'diyah. Qabla fi'lil fardi, ing dalam sakdurunge melakukan sholat fardhu.
qabla fi'lil fardi ing dalam sadurunge melakukan sholat fardu. Penjelasannya. Jadi penjelasan dari syarat sahnya wudhu yang kelima, selain di atas, selain harus tidak ada penghalang yang mencegah sampainya air pada anggota wudhu, tidak boleh ada sesuatu yang merubah pada air. Terus yang paling pertama di atas harus air mutlak. Terus harus mengalir ya. Harus mengalir. Kan di atas harus air mutlak. Terus harus mengalir. Terus tidak boleh ada sesuatu yang merubah wudhu. Dan tidak boleh ada sesuatu yang mencegah sampainya air. Nah, baru yang kelima ini ada syarat tambahan cuman khusus kepada orang yang terus menerus keluar hadas. Apa tambahnya? Tambahnya yaitu harus masuk waktunya sholat. Jadi ketika dia salisil baul, maksudnya dia terus menerus keluar kencing. Setelah kencing keluar dari kamar mandi, terus tidak lama kemudian mau kencing lagi umpamanya, ada kadang. Itu namanya salisil baul. Atau mustahadhah, wanita yang memang keluar darah istihadhah. Nah, jadi sudah melewati dari masa-masa haid atau nifas, atau di luar dari masa-masa haid nifas, dan dia terus-menerus keluar darah umpamanya. Kadang ada wanita seperti itu. Maka dalam hal ini ketika dia mau melakukan ibadah harus nunggu masuknya waktu. Bisa anggaplah sholat zuhur, adzan dulu, baru dia wudhu. Setelah wudhu langsung sholat. Kenapa? Karena kalau dia tidak langsung sholat, bisa jadi dia keluar kencing lagi. Paham ya? Begitu juga perempuan, setelah adzan dia wudhu, setelah wudhu langsung sholat. Kalau dia lambat sedikit akan keluar darah lagi. Jelas ya? Itu pengertian daripada daimul hadas. Maka syarat tambahnya dalam masalah wudhu, dia wudhunya nunggu adzan terlebih dahulu. Masuknya waktu itu baik yakin atau zon. Paham ya? Baik yakin atau zon. Nah sekarang karena ada azan, ada jam dinding, ada radio dan yang lainnya, lah ini gampang. Ya, gampang. Kita tidak usah harus mengetahui dengan masuk waktu sendiri, dengan ngambil sebuah benda, diukur dan seterusnya. Oh ya sudah azan. Baru kita boleh wudhu bagi daimul hadas. Jadi mestinya ini wa yushtaratu lahu aidan dhannu dukhulihi. Disyaratkan bagi daimul hadas ada sebuah dugaan masuk waktunya sholat. Sebenarnya yang simpel ini dikomentari dalam i'anahnya al-ansab wal ahsor, yang lebih pantas dan lebih ringkas an yakula ba'da qaulih dukhuli waqti walau dhannana sawa'un kana dukhuluhu yakinan aw kana dhannan. Jadi walau dhannan sudah cukup. Kan di atas wa khamisuha dukhulu waqtin lidaimil hadas walau dhannan. Ini selesai. Ya. Lebih pantas, lebih ringkas. Tidak usah dengan redaksi wa yushtaratu lahu aidan dhannu dukhuli waqtihi. Jadi masuk waktu sholat itu baik dia yakin atau zon atau dugaan. Itu yang lebih ringkas. Karena ya kita Fathul Mu'in seperti yang sering saya sampaikan, bahasanya ribet dan sulit difahamnya. Oleh karena itu, ini dia tidak boleh wudhu sebelum masuk waktunya ibadah tersebut, karena dia statusnya seperti orang yang tayammum. Baik untuk ibadah sholat fardu seperti tadi, adzan dulu, baru dia wudhu. Setelah wudhu langsung sholat. Karena kalau dia lambat sedikit saja, maka bisa jadi dia keluar kencing. Atau yang mustahadhah, wanita yang mustahadhah bisa jadi keluar darah lagi.
atau untuk sholat sunnah muakkad. Sholat sunnah yang ada waktunya apa? Contohnya seperti 2 gerhana dan 2 hari raya. Paham ya? Nunggu waktunya masuk. Kapan ya? Kalau 2 hari raya pagi. Jadi nggak boleh wudhunya sebelum masuk waktunya. Paham ya? Contohnya jam 5 dia sudah wudhu setelah sholat subuh. Terus wudhu untuk persiapan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, jangan ya nunggu seperti sekarang, nunggu apa? Nunggu terbitnya matahari. Paham ya? Baru dia wudhu. Begitu juga gerhana. Anggaplah pengumuman yang kita baca, gerhana akan terjadi pada bulan ini, hari ini, jam sekian. Jam 8 sampai jam 9. Wudhunya nunggu jam 8, persiapan untuk gerhana. Paham ya? Entah gerhana matahari, gerhana rembulan. Kalau dia wudhu pada setengah 8 ya nggak cukup, artinya tidak sah. Karena setelah wudhu dia akan keluar najis lagi. Atau ini gambaran, atau umpamanya mau digunakan untuk sholat jenazah. Si A ini daimul hadas, beser. Sholat jenazah ini kan khusus laki-laki ya, nggak mungkin perempuan sholat jenazah ya. Si A ini mau sholat jenazah, nunggu jenazahnya sudah dimandikan. Setelah dimandikan, baru wudhu. Setelah wudhu, silakan secepatnya atau langsung melakukan sholat jenazah. Kalau wudhunya tadi sebelum dimandikan, jenazah sebelum dimandikan dia wudhu, bisa jadi akan keluar najis lagi. Paham ya? Atau untuk sholat tahiyatul masjid. Ini agak sulit menggambarkan. Jadi dia masuk masjid dulu, ya. Berarti dia masuk masjid, terus baru dia ke samping masjid ke tempat wudhu. Paham ya? Nah, kalau tempat wudhunya di luar, gimana? Di sini gampang kalau digambarkan masjid-masjid yang memang tempat wudhunya di samping. Karena dia masuk masjid, terus langsung ke samping. Wudhu dulu, baru sholat tahiyatul masjid. Nah, masalahnya nanti kalau tempat wudhunya di luar. Dia wudhu, kan masih belum waktunya. Waktunya kapan? Ketika sudah masuk masjid. Jadi di sini gambarannya menurut saya ini kalau memang tempat wudhunya di samping. Karena sholat tahiyatul masjid ketika dia masuk masjid. Ya. Terus umpamanya kalau memang dia mau sholat rawatib ba'diyah, padahal daimul hadas, maka dia harus setelah sholat fardhu terlebih dahulu. Contohnya sholat maghrib, terus batal. Setelah sholat dia mau kencing, silakan kencing. Wudhu lagi, baru dia sholat ba'diyah. Paham ya? Tapi kalau dia mau ba'diyah, padahal fardhunya masih belum, ya tidak mencukupi.